Bareskrim periksa 10 orang dari Ponpes Al Zaitun terkait TPPU Panji Gumilang. Hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama. Sampaikan pada saat kita kemudian nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang. Ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap. Itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Syekh ini sudah mewakafkan dirinya kepada kegiatan pesantren dan seluruh pendidikan yang ada di pesantren itu. Jadi apa yang ada dirinya itu menjadi bagian dari pesantren itu, menjadi bagian dari yayasan itu. Kemudian apabila itu dia disepakati bersama-sama tentang penggunaan nama dan berkait dengan rekening itu, kami kira sah-sah saja selagi itu tidak bertentangan dengan persoalan perbankan. Misalkan bank sendiri mempersilahkan itu, misalkan ya. Nah itu buat kami, saya kira nggak masalah ya. Kami kira nggak masalah karena tentunya semuanya ditempuh dengan pertimbangan. Secara pribadi pernah menanyakan kepada Pak Panji ketika hadir ke situ, dengan aset yang begitu banyak, saya secara spontan saja bertanya, Pak, ini uang kok bisa banyak sekali, dari mana Pak? Ya. Dan ini kan jumlahnya sangat mencolok ya, bukan bicara uang 10 miliar atau mungkin 50 miliar, ini kan kita bicara triliun. Dan spektrum usahanya pun besar sampai punya kapal dan lain-lain. Saya tanya uangnya dari mana Pak gitu. Tapi Pak Panji bilang ya itu dari usaha. Ya pada saat itu saya tidak punya pilihan lain selain memang hanya ya harus percaya, karena memang saya tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit. Karena biar bagaimanapun kan pondok pesantren itu di bawah Kementerian Agama, ada katwilnya di sana. Selama perizinannya masih berjalan lancar dan bukan uang pajak yang dikelola oleh yayasan, maka tidak bisa negara mengaudit. Jadi di Pemda itu ya pasif saja, kecuali bila mana memang ada masyarakat yang melaporkan terkait keuangan yayasan, maka itu pun laporannya kan tidak ke Pemda, tapi mungkin ke pengadilan atau kepolisian bila mana ada dugaan penyelewengan uang yayasan. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Sudah katakan semuanya, dan itu memang ditanya apakah saya pernah menerima dalam bentuk uang atau apapun itu. Saya katakan bahwa saya tidak pernah beri uang, bahkan saya bersedia untuk PPATK memeriksa rekening saya dan lain-lain. Saya lihat itu ada keanehan di hari kedua setelah saya datang, yang salam Yahudi. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu namanya salam Yahudi. Setahu saya itu ya salam yang bukan Assalamualaikum diajarkan sama Pak Panji. Itu baru pertama kali saya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan melakukan pemanggilan 10 orang saksi dari Pondok Pesantren Al Zaitun pada minggu depan. Pemeriksaan saksi dari Al Zaitun itu untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Minggu depan kurang lebih 10 orang, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada awak media Jakarta Jumat 21 Juli 2023. Menurut Wisnu, sejauh ini tidak
pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah ahli dari bidang pidana maupun TPPU dalam penyelidikan tersebut. Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG, namun masih dalam proses penyelidikan, ujar Wisnu. Diketahui penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Setelah memeriksa Panji Gumilang di Ditipidum, Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan. Terbaru penyidik di Ditipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Selanjutnya, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri pun menerima laporan dari NII Crisis Center tersebut dengan registrasi nomor LPB 169-6-2023 SPKT Bareskrim Polri 27 Juni 2023. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan melakukan pemanggilan 10 orang saksi dari Pondok Pesantren Al Zaitun pada minggu depan. Pemeriksaan saksi dari Al Zaitun itu untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Minggu depan kurang lebih 10 orang, kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada awak media Jakarta Jumat 21 Juli 2023. Menurut Wisnu, sejauh ini pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah ahli dari bidang pidana maupun TPPU dalam penyelidikan tersebut. Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG, namun masih dalam proses penyelidikan, ujar Wisnu. Diketahui penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Setelah memeriksa Panji Gumilang di Ditipidum, Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan. Terbaru penyidik di Ditipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Selanjutnya, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.